Selamat pagi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita berhasil sepakat dengan semua orang di sekitar kita? Kita sudah belajar banyak tentang sepakat. Kita belajar dari magnet. Dan pagi hari ini kita mau belajar sepakat dari sinar. Belajar dari sinar. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Permasalahan utama kita atau permasalahan utama gereja bukan kekurangan iman atau kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bukan. Tetapi kita terpecah-pecah dan tidak bisa bersatu. Itu masalah utama kita. Seandainya suami istri sepakat, keluarga sepakat, suatu perusahaan sepakat, gereja Tuhan sepakat, bangsa ini sepakat, kita pasti sudah sangat diberkati. Di dalam Markus 3 ayat 24 sampai 26, kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Masalahnya, kita, gereja Tuhan, orang percaya tidak bisa sepakat, tetapi ternyata iblis musuh kita ini selalu sepakat. Apakah iblis lebih kuat dari kita? Jawabannya tidak. Tetapi mereka sepakat. Hasilnya, rumah tangga kita berantakan, pekerjaan berantakan, gereja berantakan, bangsa kita berantakan. Sekali lagi, bukan karena iblis hebat, tetapi mereka bersatu, kompak, dan tidak terbagi-bagi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya mau kasih ilustrasi, yaitu tentang sinar, sinar atau cahaya. Sinar matahari yang kita nikmati setiap hari itu bermanfaat bagi semua makhluk hidup di bumi. Tetapi tidak bisa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan besar lainnya. Mengapa? Karena sinar matahari yang mengenai tubuh kita setiap hari itu terbagi-bagi. Atau istilahnya adalah tidak searah sinarnya. Kalau pakai yang kita bahas ini tidak sepakat.
Jika kita ingin memakai matahari untuk membakar sesuatu atau untuk membuat api, ya, supaya bisa lebih panas, maka kita harus memakai yang namanya kaca pembesar atau istilahnya adalah loupe, ya, kaca pembesar. Ya, untuk membuat sinar matahari itu jadi searah, ya, fokus ke satu titik. Ya, semua arah sinarnya ke satu titik. Ya, maka sinar matahari yang sama yang selama ini kita pakai untuk berjemur, ya, menjemur baju dan lain-lain, jadi bisa punya kekuatan untuk membakar sesuatu. Dan lebih hebatnya lagi, jika sinar itu dipadatkan dan kemudian dengan teknologi saat ini dibuat panjang gelombangnya sama semua, ya, sinar ini bisa menjadi sinar laser yang mampu memotong baja yang setebal apapun. Sampai bisa menembus baja. Ya, sinar yang sama, tetapi dia dipadatkan, dia diarahkan dengan sama, ya, searah, sepakat. Maka hasilnya itu luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara, ya, keluarga, perusahaan, gereja, bahkan negara, ini bukan kurang hebat, tetapi hanya kurang bersatu. Kalau seandainya kita bisa bersatu, maka dahsyat, ya, luar biasa. Ya, Alkitab menulis begini, ya, tentang kesepakatan atau persatuan ini, ya. Saya tutup dengan 2 ayat. Ya, tentang kesepakatan, hebatnya persatuan. Kalau kita tidak terbagi-bagi, ya, tidak terpecah-pecah. Kejadian 11 ayat 6 mengatakan demikian. Dan ia, Tuhan Allah, berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Intinya ayat ini ngomong kalau kita bersatu sepakat, tidak ada yang mustahil. Kita bisa melakukan segala sesuatu. Ya, ayat terakhir, Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku, Yesus, berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayo kita mulai belajar sepakat. Suami istri sepakat, keluarga sepakat, pekerjaan sepakat, gereja sepakat, bangsa negara sepakat. Maka apa saja yang kita lakukan, yang kita minta, pasti berhasil. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Bapa, pagi hari ini kami berdoa untuk satu hal saja. Buat Tuhan kami mau bersepakat dengan semua orang di sekitar kami. Sehingga Tuhan, apa saja yang kami lakukan, itu semuanya dapat berhasil dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Satukan kami.